Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka untuk mewartakan Injil, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Yesus memanggil mereka orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang berdosa, tetapi sekaligus juga Yesus memberi kuasa kepada mereka agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan untuk mewartakan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, khotbah tentang misi dimulai pada pasal 10 Injil Matius. Matius menyusun Injilnya sebagai edisi baru hukum Allah atau seperti Pentateuch. Pentateuch baru dengan 5 kitabnya. Karena alasan ini, Injilnya menyajikan 5 khotbah atau ajaran agung Yesus yang diikuti oleh bagian naratif, di mana ia menggambarkan cara Yesus mempraktikkan apa yang telah diajarkan dalam khotbah-khotbah tersebut. Berikut adalah garis besarnya. Pendahuluan, kelahiran dan persiapan Mesias dalam Matius bab 1 sampai bab 4. Yang pertama, khotbah di atas bukit, pintu masuk ke kerajaan, yaitu Matius bab 5 sampai bab 7. Yang kedua, diskusi tentang misi, bagaimana mewartakan dan menyebarkan kerajaan, yaitu Matius bab 10. Yang ketiga, diskusi tentang perumpamaan, misteri kerajaan yang hadir dalam kehidupan, dalam Matius bab 13. Dan yang berikut, diskusi tentang komunitas, cara baru hidup bersama di dalam kerajaan, dalam Matius bab 18. Injil hari ini menyajikan kepada kita permulaan khotbah tentang misi menekankan 3 aspek. Panggilan para murid, daftar nama ke-12 rasul yang akan menerima khotbah tentang misi, dan pengutusan ke-12 murid. Panggilan ke-12 murid, Matius telah berbicara tentang panggilan para murid. Pada awal khotbah tentang misi, ia menyajikan ringkasan. Ia memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, serta kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam kesakitan. Tugas atau misi seorang murid adalah mengikuti Yesus. Sang guru membentuk persekutuan dengan dia dan melaksanakan misi yang sama dengan Yesus. Mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam kesakitan. Dalam Injil Markus, mereka menerima misi ganda yang sama, yang dirumuskan dengan kata-kata lain. Yesus membentuk kelompok 12 orang untuk tinggal bersamanya dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. Markus bab 3 ayat 14 sampai 15. Untuk bersamanya yaitu membentuk komunitas di mana Yesus adalah pusatnya, untuk memberitakan Injil dan mampu mengusir setan, yaitu mewartakan kabar baik dan menaklukkan kekuatan jahat yang menghancurkan kehidupan manusia dan mengasingkan manusia. Lukas mengatakan bahwa Yesus berdoa sepanjang malam, dan keesokan harinya ia memanggil murid-muridnya. Ia berdoa kepada Allah agar ia tahu siapa yang harus dipilihnya. Semalam-malaman berarti mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu berarti Tuhan Yesus berdoa 1 jam untuk 1 murid. Matius bab 10 ayat 2 sampai 4, daftar nama 12 rasul. Sebagian besar nama-nama ini berasal dari Perjanjian Lama.
Misalnya Simon adalah nama salah satu putra Patriark Yakub. Yakobus sama dengan Yakub. Yudas adalah nama putra Yakub lainnya. Matius juga memiliki nama Lewi yang merupakan putra Yakub lainnya. Dari 12 rasul, 7 memiliki nama yang berasal dari zaman para patriark. 2 bernama Simon, 2 bernama Yakobus, 2 orang bernama Yudas, 1 bernama Lewi. Hanya 1 yang memiliki nama Yunani, yaitu Filipus. Ini mengungkapkan keinginan orang-orang untuk mulai sejarah lagi dari awal. Mungkin ada baiknya untuk memikirkan nama-nama yang diberikan kepada anak-anak saat ini, karena setiap kita dipanggil oleh Tuhan dengan nama kita masing-masing. Pengutusan atau misi ke-12 rasul kepada domba-domba Israel yang hilang. Setelah memberikan daftar nama ke-12 rasul, Yesus mengutus mereka dengan perintah berikut. Janganlah kamu pergi ke negeri-negeri bangsa kafir, dan janganlah kamu masuk ke kota-kota Samaria. Pergilah kepada domba-domba Israel yang hilang, dan sambil berjalan beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam satu perintah ini terdapat penekanan 3 kali lipat untuk menunjukkan bahwa prioritas misi adalah kepada umat Israel. Janganlah kamu pergi ke negeri-negeri bangsa kafir. Janganlah kamu masuk ke kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel yang hilang. Di sini tampak tanggapan terhadap keraguan orang-orang Kristen pertama mengenai keterbukaan terhadap orang-orang kafir. Paulus yang dengan tegas menegaskan keterbukaan terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi, setuju dengan pernyataan bahwa kabar baik tentang Yesus hendaknya pertama-tama diberitakan kepada orang Yahudi dan kemudian kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Namun kemudian, dalam Injil Matius yang sama, dalam percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan, keterbukaan terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi akan terjadi. Pengutusan para rasul kepada semua bangsa. Setelah kebangkitan Yesus ada beberapa peristiwa tentang pengutusan para rasul, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Dalam Matius, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menaati segala perintahku. Dan aku akan tetap menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam Markus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, ia akan dihukum. Dalam Injil Lukas tertulis, demikianlah tertulis bahwa Kristus akan menderita dan pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa dalam namanya pertobatan untuk pengampunan dosa akan diberitakan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi-saksi akan hal ini. Yohanes meringkas semuanya dalam satu kalimat. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan yang hari ini kita dengarkan? Bahwa di antara murid-murid Yesus ada juga beberapa orang berdosa. Seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Juga Matius seorang pemungut cukai. Simon Petrus seorang yang keras kepala, yang mengaku dia adalah orang berdosa yang tidak layak berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tetapi mari kita lihat pengalaman-pengalaman mereka. Orang-orang berdosa dipakai oleh Yesus. Allah juga dalam sejarah keselamatan orang Israel sering memakai orang-orang berdosa. Musa adalah orang berdosa juga. Dia pernah membunuh orang Mesir dan membenamkannya dalam pasir, lalu ia lari dari Mesir karena membunuh orang Mesir. Juga
Yesaya, Yeremia, seorang yang najis bibir, juga orang berdosa, tetapi dipakai Tuhan menjadi seorang nabi. Daud juga adalah orang berdosa, membunuh Uria dan mengambil istrinya menjadi istrinya. Dia juga orang berdosa, tetapi justru dipilih Tuhan menjadi raja yang besar dalam bangsa Israel. Tetapi mari kita lihat pengalaman para murid. Ada beberapa yang berdosa, tetapi dipilih Tuhan. Yudas Iskariot adalah orang berdosa, dipilih Tuhan, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia memilih gantung diri, dan akhirnya dia terjatuh dan perutnya pecah dan dia mati konyol. Sedangkan Petrus, dia juga berdosa, pernah menyangkal Yesus, pernah menolak Yesus, tetapi dia mau bertobat. Dia bangkit berdiri, dia menyesali kesalahan, kelemahannya, dan dia rela mati untuk Yesus. Dia mati dengan cara disalibkan terbalik di kota Roma. Demikian juga Matius, tadinya seorang pemungut cukai yang seringkali dicap sebagai lintah darat, kaki tangan penjajah, tetapi dipilih Tuhan menjadi muridnya, bahkan menjadi murid yang paling produktif dalam menuliskan kitab suci kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekalipun kita ini orang berdosa, Tuhan masih berkenan membuka pintunya, kerahimannya, belas kasihnya untuk kita semua, agar kita juga boleh menjadi alat di tangannya seperti halnya murid-murid Yesus yang setia. Amin.